Oke, poin pertama, taubat. Taubat itu bahasa Arab. Bahasa kitanya taba yatubu taubatan, artinya kembali. Ulang dulu, Ibu. Taubat, asal katanya tadi taba yatubu taubatan, artinya kembali. Sekali lagi dulu, taubat artinya kembali. Apa maksud kembali, Pak Ustadz? Begini, ketika Allah menciptakan manusia pertama, adik-adik, manusia pertama siapa namanya? Nabi Adam. Istri Nabi Adam? Siti. Siti itu adalah bahasa Arab yang diindonesiakan. Asal katanya Sayyidatina. Kalau untuk menghormati laki-laki digunakan Sayyidina. Contoh, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Sering kan dengar Sayyidina Ali. Itu untuk laki-laki, Sayyidina. Kalau perempuan, Sayyidatina. Ulang dulu. Kalau untuk laki-laki tadi, Sayyidina. Kalau untuk perempuan, Sayyidatina. Lebih susah mana ngomongnya? Sayyidina atau Sayyidatina? Sayyidatina kan? Karena susah ngomongnya Sayyidatina, akhirnya jadi Siti. Nah, sama dengan orang kalau mau suluk ditanya, mau kemana Bu? Mau suluk. Kemana suluk? Basilam. Padahal Babus Salam. Karena susah ngomongnya Babus Salam, kemana? Basilam, kelangkat. Jadi jamaah yang mulia, kembali ke laptop. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, saat itu Allah dekat dengan Nabi Adam, dalam tanda petik, Nabi Adam pun dekat dengan Allah. Dari mana kita tahu dekat, Pak Ustadz? Dari surat Al-Baqarah, dari Al-Quran. Al-Baqarah surat yang kedua, nomor ayatnya 35. Kata Quran di ayat ini, wa kulna, kami pun berfirman, ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Nabi Adam, tinggallah di surga beserta istrimu. Siapa tadi nama istri Nabi Adam? Hawa. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah apa yang ada di surga, apapun yang kalian inginkan. Wala taqraba hadhihi syajarah, tapi jangan dekati pohon ini. Pertanda pohon itu jauh atau dekat? Oke, ulang dulu. Kami berfirman, wahai Nabi Adam, tinggallah di surga dengan istrimu. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah apa yang ada di surga, apapun yang kalian inginkan. Wala taqraba hadhihi syajarah, tapi jangan dekati pohon ini. Pertanda jarak pohonnya jauh atau dekat? Dekat. Dari mana Ibu tahu dekat? Pohon ini berarti dekat. Kalau jauh? Pohon itu. Iya betul, seperti itu dalam bahasa Arab. Kalau haza, hazi berarti dekat. Dalam tanda petik, Allah dekat dengan Nabi Adam, Nabi Adam dekat dengan Allah. Posisi pertamanya. Ketika Nabi Adam melakukan dosa, melakukan kesalahan, saat itu Nabi Adam menjauh dari Allah, Allah pun menjauh dari Nabi Adam. Posisi kedua. Ketika Nabi Adam taubat, apa tadi arti taubat? Kembali ke posisi awal. Yang posisi awalnya tadi dekat kepada Allah, Allah dekat dengan Nabi Adam. Ketika Nabi Adam melakukan dosa, Nabi Adam menjauh dari Allah, Allah pun menjauh dari Nabi Adam. Ketika Nabi Adam taubat, kembali ke posisi pertama yang dekat dengan Allah. Itu kan kepada Nabi Adam, Pak Ustadz. Kalau kepada kita bagaimana biar mudah dipahami? Ketika manusia lahir, dia keadaannya bawa dosa atau suci? Suci. Suci bahasa kita, bahasa Arabnya fitrah, bukan fitrah, fitrah. Kalau fitrah itu bahasa yang di Indonesia kan. Fitrah artinya suci, tidak berdosa ketika kita lahir.
kullu mauludin, dalam hadis Nabi, setiap anak yang lahir yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, tidak berdosa. Kira-kira kalau kita suci tidak berdosa, dekat dari Allah atau jauh dari Allah? Dekat. Posisi pertama kita. Ketika sekarang umur kita ada yang 52, 55, 47, 46. Dosa bertambah atau berkurang? Bertambah. Kalau dosa kita bertambah, kita yang menjauh dari Allah atau Allah menjauh dari kita? Kita yang menjauh dari Allah, Allah menjauh dari kita. Posisi kedua. Ketika manusia yang banyak dosa ini bertaubat, berarti apa terjadi taubat? Kembali ke posisi awal. Dia lahir ke dunia fitrah, suci, tidak berdosa. Makanya Nabi mengatakan, at-taibu minaz zambi, orang-orang yang taubat dari dosanya, kamal la zambalaha, seperti orang yang tidak berdosa. Pelajarannya kepada saya, kepada kita, jangan anggap remeh dengan siapapun. Kenapa? Hidayah Allah tak tahu kita kapan tiba. Orang bertaubat tak tahu kita kapan. Oleh karenanya, bisa jadi yang kita tengok hari ini jahat, lebih duluan masuk surga daripada kita ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan anggap remeh dengan siapapun. Taubat artinya kembali. Oke, adik-adik, kuis dulu. Yang bisa maju ke depan. Coba sebutkan nama-nama malaikat. Maju. Ini. Sebelah sini. Oke, nama. Kuat lah namanya. Kuat lah sikit. Nama. Fahri. Nama-nama malaikat. 1. Tugasnya. Mantap. 2. Jangan diajari. Mikail. Tugasnya. Menurunkan. Lurus. Menurunkan. Ya. 3. Malaikat. Tak lancar. Silahkan duduk kembali. Lancar lah ya. Haji Miril. Selamat ya. Oke, ulang dulu. Taubat tadi artinya kembali. Nah, ada yang selalu disambung dengan taubat. Namanya nasuha, bukan nasution. Nasuha. Apa arti nasuha, Pak Ustadz? Bahasa kitanya, nasuha artinya murni, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh apa? Kita tengok dulu biar terasa maknanya. Petani yang menanam padi, orang yang menanam padi itu profesinya namanya? Oke, kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. Hilang fokus jamaah. Tunggu, sabar Bu ya. Udah Bu? Bu, Ustadznya sini ha, Ustadz nih. Iya. Nasuha artinya tadi murni, sungguh-sungguh. Apa yang Ustadz maksud? Orang yang menanam padi, profesinya namanya petani. Yang memelihara sapi, peternak. Tengok ya. Waktu peternak tadi setiap pagi mengeluarkan susu sapi, namanya apa? Ulang dulu. Kan petani. Peternak. Dia mengeluarkan sapi susunya setiap pagi. Namanya apa? Susu sapi. Nama pekerjaannya bukan diperas, diperah. Kalau diperas, cucian diperah. Udah. Air susu yang telah diperah, mungkinkah dikembalikan lagi ke tempat asalnya? Tidak. Kalau susu di botol dituangkan ke gelas, bisa dikembalikan lagi? Bisa. Tapi kalau air susu yang diperah tadi bisa dikembalikan?
itulah nasuha, sungguh-sungguh meninggalkan dosa, tidak kembali lagi ke dosa, seperti air susu yang telah diperah, tidak mungkin dikembalikan lagi ke tempat asalnya, baru disebut nasuha. Contoh, ada seorang artis, waktu dia di Indonesia, dia tak pernah pakai jilbab kecuali lebaran, rambutnya dirondap. Waktu dia pergi umroh, kira-kira berjilbab atau tidak? Berjilbab. Udah pulang ke Indonesia lagi? Nasuha atau tidak? Nasuha itu sungguh-sungguh meninggalkan dosa, tidak kembali lagi ke dosa, seperti air susu yang telah diperah, tidak mungkin dikembalikan ke tempat asalnya. Ini poin pertama, makna daripada taubat dan nasuha. Yang kedua, orang bertanya, Pak Ustadz, ada nggak manfaatnya taubat? Kita melakukan sesuatu, kita ingin ada manfaatnya. Ibu hadir ke sini, ada manfaatnya? Ada. Kita sholat berjamaah, kita iktikaf, yang pasti ibu bisa menengok Ustadz ganteng. Itu manfaat itu. Jadi, iya, air laut asin sendiri katanya. Jadi, kita menginginkan ada manfaat. Taubat pun ada nggak manfaatnya Pak Ustadz? Ada. Nama suratnya At-Tahrim. Urutan surat yang ke-66, nomor ayat yang ke-8. Di ayat ini Allah menjelaskan manfaat taubat. Ustadz sengaja tak buka Quran biar ibu tahu Ustadz hafal ayatnya. Sombong nih. Apa kata Quran? Ya ayyuhalladzina amanu. Dulu 6 bulan yang lalu kita belajar. Kalau ayat dimulai dengan ya ayyuhan nas, ada kan? Ya ayyuhalladzina amanu, ada juga. Ya ayyuhan nas, Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhalladzina amanu. Salah lupa Ustaz, mau Madaniyah, mau Makkah, yang penting di Arab Saudi gitu. Ada yang Makkiyah, ada yang Madaniyah. Ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu hanya sanggup dilakukan oleh orang yang beriman. Kalau orangnya tak beriman, tak sanggup mengamalkan ayat yang disebutkan setelah ya ayyuhalladzina amanu. Contoh, puasa dimulai dengan ya ayyuhan nas atau amanu? Ya ayyuhalladzina amanu. Yang sanggup berpuasa hanya orang beriman. Walaupun dia Islam, badannya kekar, tinggi 120 cm, 192 cm, beratnya 110 kilo, kekar orangnya, bertato, di sini burung elang, di sini burung puyuh. Tapi dia sahur sebelum subuh, berbuka sebelum zuhur. Kenapa bisa terjadi? Badan besar, iman lemah. Oleh karenanya, yang sanggup mengamalkan ayat ini juga hanya orang beriman. Saya bacakan ya, Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah. Frasa, kata, kalimat bertaubatlah kepada Allah, suruhan, himbauan, atau terserah, atau larangan. Ulang ya, bertaubatlah kepada Allah, suruhan, himbauan, larangan, atau terserah. Suruhan, siapa yang disuruh? Orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang merasa beriman. Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah sebenar-benar taubat. Apa gunanya? Asa rabbukum, mudah-mudahan Tuhanmu, mudah-mudahan Allah, ayyukaffiru ankum sayyiatikum, menghapuskan dosa-dosa yang engkau lakukan. Yang dihapuskan, yang ditutupkan, dosa masa lalu, masa sekarang, atau masa depan. Ulang, dengan taubat Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Yang dihapuskan dosa masa depan, masa lalu, masa sekarang. Kenapa bukan masa depan? Bukan belum terjadi, belum kita jalani. Dijalanilah dulu, entah dia berpahala atau berdosa. Dan janji Allah dalam bahasa kita, ibu bapak,
kalau engkau mau semua catatan burukmu kuhapuskan, semua catatan dosamu kuputihkan, kata Allah, syaratnya satu, taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah sebenar-benar taubat, semurni-murninya taubat. Manfaat taubat Bapak Ibu, Allah menghapuskan dosa di masa lalu. Contoh perbandingan, saya misalkan orang kaya, punya kekayaan 900 miliar. Amin ya Allah. Tapi kasus saya di kepolisian ada 5. Misal, kasus imigrasi, kasus pencucian uang. Pernah mendengar pencucian uang? Uangnya kotor, dicuci. Ada laundering namanya itu. Ada pula illegal lodging, kena kasus juga. Ada juga pembakaran lahan. Satu lagi, mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Kata Pak polisi, ini Pak, satu pasal ini 3 tahun. Kalau 5 pasal berapa tahun tuh? 15 tahun. Karena saya takut di penjara 15 tahun, datanglah diserahkan berkas tadi kepada kejaksaan. Ada jaksa yang nakal. Pak, ya, Bapak bisa yang pasal yang 5 ini diputihkan. Syaratnya per pasal 50 juta. Dengan kekayaan tadi 900 miliar, satu pasal 50 juta, 5 pasal 250 juta. Kira-kira si Andi mau nggak membayar itu? Mau lah. Kenapa? Hanya sepersekian persen dari kekayaan, yang penting jangan dipenjara 15 tahun. Maksudnya, hanya untuk menghindari penjara 15 tahun di dunia, mau orang membayar mahal untuk menyogok aparat. Maksudnya apa? Padahal kehidupan di dunia hanya secuil dan sementara dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Bagaimana lamanya kehidupan akhirat dibanding dunia? Begini, nama suratnya Al-Hajj. Apa namanya dek? Surat Al-Hajj. Surat 22 ayat 47. Di ujung ayat itu Allah jelaskan, wa inna yauman, dan sesungguhnya satu hari inda rabbika, di sisi Tuhanmu, ka alfi sanatin mimma ta'uddun, sama dengan 1000 tahun dengan apa yang engkau alami di dunia.